Silsilah keluarga Abraham. Mungkin kita pernah mendengar sebutan Abraham sebagai bapak para nabi. Tapi tahukah kita apa makna dari sebutan tersebut? Sebutan bapak para nabi dikarenakan dari silsilah keluarga atau generasi Abrahamlah cikal bakal dari setiap perjuangan para nabi dan rasul setelah Abraham wafat. Anak pertama yaitu Ismail, lahir dari istri keduanya, Siti Hajar. Setelah 13 tahun Ismail, lahirlah Ishak yang merupakan anak dari istri pertamanya Abraham, yaitu Sarah. Dari kedua keturunan inilah awalnya Tuhan menjanjikan bahwa generasi dari anak-anak Abraham akan meneruskan perjuangannya untuk menegakkan hukum Tuhan di muka bumi. Dari generasi Ishak lahirlah Yakub yang dikenal dengan sebutan lainnya Israel. Jadi yang disebut Bani Israel adalah keturunan daripada Yakub. Kemudian lahir Yusuf yang pada saat itu membuat orang-orang Israel ini banyak hidup di Mesir. Kemudian Yunus, Harun, hingga akhirnya sampai ke Musa yang berhasil membuat generasi Abraham menjadi puncak peradaban dengan membawa hukum Tuhan di Yerusalem. 700 tahun setelah peradaban Musa hancur, lahirlah seorang anak bernama Yesus yang kembali membangkitkan generasi ini untuk menjadi puncak peradaban bangsa-bangsa dari keturunan Ishak untuk kedua kalinya. Karena janji Tuhan juga kepada keturunan Ismail, setelah runtuhnya kekuasaan Bani Israel yang kedua, giliran Muhammad, keturunan dari Bani Kedar, anak dari Ismail, kembali berhasil menegakkan hukum Tuhan di Jazirah Arab. Keturunan Ismail sebenarnya juga ikut membantu Bani Israel berjuang. Pada zaman Musa ada Yitro atau Kaidir dan Kaleb. Zaman Yesus ada orang-orang Majusi. Tapi anehnya, kenapa hari ini kedua generasi ini saling berseteru? Yang tidak banyak orang tahu, setelah istri Abraham, Sarah wafat, Abraham menikahi Keturah atau Kenturah yang memiliki 6 orang anak: Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isba, dan Su'ah. Keturunan mereka banyak tersebar ke dunia bagian timur, termasuk banyak ke Nusantara. Seharusnya keturunan Keturah ikut dalam menjaga kelestarian ajaran Abraham.